Perkenalkan, nama saya Gracia Clara Rabu. Saya mahasiswa dari jurusan Kesehatan Gigi kampus Kampus. Jadi saya meminta waktunya Bapak Mama sebentar. Saya ingin membagikan sedikit informasi tentang kesehatan gigi dan mulut, yaitu tentang bagaimana cara memelihara kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu mengapa kita harus menjalani kebersihan gigi dan mulut, atau mengapa kita harus memelihara kesehatan gigi dan mulut. Jadi Bapak Mama sudah terdapat juga yang namanya. Bapak Mama bisa lupa di bagian belakang. Jadi kita bisa baca bersama. Mengapa kita perlu menjaga kesehatan gigi, Bapak Mama? Kebersihan rongga mulut kita itu merupakan masalah yang harus diperhatikan. Apalagi untuk Bapak Mama yang harus penyakit apa kebersihan mulut. Karena kebersihan mulut yang buruk itu dapat menimbulkan berbagai masalah penyakit dalam kebersihan mulut maupun penyakit secara umum. Nah, tujuan kita menjaga kebersihan rongga mulut itu Bapak Mama, yang pertama itu supaya kita punya gigi bersih dan jelas. Dan kita jaga kebersihan mulut, otomatis kita bisa bersih, bisa sehat. Yang kedua itu kita bisa tampil percaya diri. Dan kita jaga kita punya kesehatan rongga mulut dan kesehatan gigi, kita bisa tampil percaya diri. Yang ketiga itu fungsi otot menjadi baik. Nah, dalam kita jaga kita punya kesehatan gigi, otomatis kita punya fungsi semuanya menjadi baik. Misalkan Bapak Mama ada yang giginya berlubang, otomatis agak susah untuk kita makan giginya. Salah satu masalah disebabkan yang kita tidak punya gigi dan mulut. Salah satunya itu kebersihan. Nah, manfaat kita memelihara kita punya kesehatan gigi dan mulut Mama. Yang pertama itu mencegah gigi berlubang dan penyakit gusi. Banyak dari kita sering mengalami namanya gigi berlubang, ada yang gusi. Nah, itu merupakan gigi yang disebabkan karena kita kurang menjaga kebersihan rongga mulut kita. Jadi Bapak Mama, supaya kita dapat gigi berlubang dan ada masalah gusi, kita harus menjaga kebersihan gigi dan mulut. Yang kedua itu menjaga fungsinya. Misalkan Bapak ini ada yang gigi yang berlubang atau gigi yang sudah ada yang otomatis kita fungsinya itu berkurang. Jadi bagaimana supaya fungsinya kita tidak berkurang, tidak bermasalah, kita harus jaga kebersihan. Yang ketiga itu mendeteksi masalah kesehatan seperti diabetes mellitus, ada jantung, ada paru-paru. Nah, dari kesehatan mulut kita bisa mendeteksi apakah kita ada masalah kesehatan seperti diabetes mellitus, ada penyakit jantung atau paru-paru. Yang berikut akibat dari tidak memelihara kesehatan gigi dan mulut kita. Yang pertama ada kuat gigi. Nah, kuat gigi ini Bapak Mama mendapat urat yang terbentuk dari sisa-sisa makanan dan tidak kebersihan. Jadi misalkan kita habis makan, terus kita kayak belum harus membersihkan gigi. Nah, sisa makanan itu harus menjadi urat. Mereka disebut dengan kau. Nah, kalau sudah tidak dibersihkan, gigi akan bisa menyerap dan namanya parang gigi. Jadi kalau misalkan Bapak Mama sudah sikat gigi, ini tidak perlu bisa menjelaskan jadi parang gigi. Nah, parang gigi ini dia bisa menyebabkan gigi kita bisa berada, depresi, seperti kalau sikat gigi kita berdarah. Terus yang berikut itu ada lubang gigi yang berkelanjutan. Nah, jadi masalah kesehatan gigi itu dan lubang gigi itu berawal dari kebersihan gigi kita yang kurang. Ya awalnya kita jangan saja kalau dia belum sakit masih melakukan kita jangan saja kalau sudah sakit baru kita merasa kita. Jadi itu salah satu masalah yang disebabkan karena kebersihan gigi kita. Terus yang berikut dapat mendeteksi jantung dan paru-paru. Jadi salah satu masalah kesehatan gigi seperti radang gusi bisa mendeteksi jantung dan paru-paru. Jadi misalkan Bapak Mama punya parang gigi nih. Nah, parang gigi Bapak Mama tidak dibersihkan, dibiarkan terus-menerus. Parang gigi ini tidak bisa menyebabkan gusi kita meradang. Bisa bengkak, kalau kita sikat gigi berdarah.
bisa menyebabkan gigi berlubang, bisa sariawan, bisa mulut. Lalu, bagaimana cara kita memelihara kesehatan gigi dari mulut supaya jangan terkena masalah besar yang saya sebutkan tadi? Yang pertama itu adalah rutin menyikat gigi. Pasti Bapak Mama kalau saya harus menyikat gigi, harus menyikat gigi. Kita lihat dulu, apakah sikat giginya tepat waktu, tepat dengan gerakan atau tidak. Jadi, untuk menyikat gigi itu minimal 2 kali sehari, yaitu pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Terus yang kedua itu, bagi Bapak Mama yang giginya sudah tanggal atau sudah copot, sebaiknya menggunakan gigi palsu. Jadi tidak Bapak Mama dengan gigi belakang sudah copot, sudah tanggal. Kalau padanya Bapak Mama pasang gigi palsu. Gigi palsu bisa dipasang di rumah sakit, bisa menggunakan BPJS. Jadi fungsi makanan kita tidak berkurang karena kita bisa pasang gigi palsu. Terus misalkan juga gigi depannya sudah lepas, sudah copot, lalu bisa pasang gigi palsu di bagian depan supaya saat diucapkan atau orang-orang yang kurang atau gigi. Nah, langkah bagusnya kita pasang gigi palsu. Kalau gigi palsu sudah kemana jangan karena Bapak sudah BPJS bisa Terus yang ketiga itu gunakan sikat gigi yang bertulang halus. Nah, sikat gigi bertulang halus itu harus kita gunakan karena kalau kita kan yang kasar atau yang keras itu bisa mengiritasi terus bisa berdarah. Jadi yang bagusnya kita pilih sikat gigi yang bertulang halus. Terus yang berikut banyak fungsi makanan yang berserat dari air. Nah, makanan berserat dari air ini seperti buah-buahan dan sayuran. Kenapa kita menggunakan buah-buahan dan sayuran? Bukan saja dia meningkatkan perilaku tubuh secara menyeluruh, tapi dia juga bisa membersihkan kita punya mulut secara alami. Terus yang berikutnya itu kontrol berat diri setiap 6 bulan sekali. Tapi kalau kita harus mulai buat kita periksa gigi. Kalau kita punya gigi bermasalah dong, berarti itu tidak benar. Jadi kita perlu kesehatan gigi setiap 6 bulan sekali. Supaya apa? Supaya kalau kita punya gigi berlubang yang masih kecil bisa ditambal. Supaya kalau kita punya taring gigi bisa dibersihkan. Supaya kita punya gigi ada yang sudah cocok bisa dipasang di palsu. Jangan tunggu kita sudah sakit, baru kita perlu sakit. Jadi kalau kita mencegah daripada kita mengobati. Terus yang berikut itu hindari penggunaan tusuk gigi. Jadi di sini saya mau melebihkan jangan dicegah sekali mempercepat hindari menggunakan tusuk gigi. Jadi bagus kita kenalan dengan ada belas gigi. Karena apa? Tusuk gigi di Bapak Mama dia bisa mengiritasi kita punya gusi. Kalau tidak gusi teriritasi bisa infeksi, maka gusi kita bisa menjadi radang. Bahkan kalau dibiarkan terus dia bisa radang terjadi pada gigi. Itu yang bisa kita goyang. Jadi untuk Bapak Mama saya sarankan kita hindari untuk menggunakan tusuk gigi. Oke, itu berikutnya saya akan menjelaskan kepada Bapak Mama bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan sehat supaya Bapak Mama bisa pulang sehat di rumah bagaimana cara Bapak Mama di sini ada model gigi, ada gigi. Kita sebelum kita menyikat gigi, yang pasti kita sudah harus siapkan sikat gigi bertulang halus dan ada pasta gigi. Dan untuk gerakan menyikat gigi yang tadi dengar itu kita mulai dari tangan atas bagian kanan, bagian belakang sini. Dengan posisi sikat gigi, hanya menggunakan 45 derajat atau menghadap ke gusi. Seperti ini dengan gerakan memutar. Setelah itu kita pindah di bagian depan sini. Bagian depan itu dengan gerakan menarik dari atas ke bawah.
Selanjutnya kita pindah ke belakang lagi dengan gerakan memutar. Setelah itu pindah ke bagian bawah belakang dengan gerakan memutar. Kita pindah di bagian depannya, menarik dari bawah ke atas. Selanjutnya kita pindah di bagian belakang dengan gerakan memutar. Maka berikutnya di bagian gigi yang kita pakai punya ini bagaimana kita melakukan gerakan maju mundur. Kalau gigi bagian depan yang bagian dalam ini kita lakukan gerakan mencungkil keluar sampai ke sini. Setelah itu jangan lupa gigi bagian dalam ini bagaimana kita harus bersihkan juga dengan gerakan menarik keluar. Lalu kita pindah di bagian bawah dengan gerakan yang sama yang juga dari gigi yang kita tadi punya dengan gerakan maju mundur. Bagian depan dalam dengan gerakan mencungkil keluar. Setelah itu di bagian dalam menarik keluar. Dan terakhir itu pada bagian lidah dengan menarik dari belakang ke depan seperti ini. Ketika semua permukaan gigi dan lidah disikat, lalu kita lakukan berkumpul juga jangan terlalu banyak, 2 kali supaya pasta gigi, dalam pasta gigi itu ada kandungan yang namanya fluor. Nah, fluor ini kegunaannya dia untuk mencegah gigi berubah. Jadi bisa kita menggunakan pasta gigi, setelah kita menyikat gigi, kita berkumpul 2 kali supaya fluor yang ada di dalam pasta gigi bisa meresap ke gigi kita untuk mencegah gigi kita tidak berubah. Jadi bagaimana itu adalah informasi yang dapat saya berikan.